kita juga harus tahu dulu goals kita tuh apa gitu. Jangan kita kerja keras tapi kita nggak tahu ujungnya tuh mau kemana gitu. Lu kerja di suatu perusahaan itu nggak sendirian. Benar banget. Lu teamwork gitu loh, maksudnya ada tim-tim yang lain gitu. Ya involve mereka gitu. Ini bukan berarti kamu masih muda terus kamu nggak bisa nyuruh yang umurnya 30 tahun gitu. Sebenarnya kamu bisa, hanya saja kamu butuh cara yang pas untuk bisa mendelegasikan. Jadi lebih berani speak up lah. Betul, ya. berani speak up. Karena ya sebenarnya kalau kita nggak salah ngapain harus takut juga. Betul. Kan sebenarnya. Cuman kan emang culture-nya orang Indonesia ya nggak enakan gitu, apalagi sama yang lebih tua gitu kan, takutnya masih anak baru juga Itu kayak dia. gitu kan. Itu salah satu culture Lu juga. kerja di suatu perusahaan kan nggak sendirian. Benar banget. Lu benar banget. teamwork gitu loh, maksudnya ada tim-tim yang lain gitu. Ya involve mereka Betul, gitu betul. terhadap pekerjaan. Nah dulu tuh waktu pas gue awal-awal mulai karir gue, itu tuh gue banyak tuh kayak gitu nggak enakan tuh. Iya. Cuman abis itu gue kena tegur sama kebetulan waktu itu dia gue. Beliau tuh bilang, Dava, kamu itu sekarang ada dalam dunia profesional. Although you're just young, walaupun kamu masih muda banget, tapi kamu itu harus bisa co-op with the people gitu. Yep. Jadi bukan berarti kamu masih muda terus kamu nggak bisa nyuruh yang umurnya 30 tahun gitu. Sebenarnya kamu bisa, hanya saja kamu butuh cara yang pas untuk bisa mendelegasikan Sebenarnya tugas gue mau gitu. mention ini sih soal cara gimana kan, karena Betul. di organisasi itu ada beberapa generasi kan. Betul. Iya. Itu pernah dibahas loh Dev gitu. Mungkin nanti lu bisa lihat lah di channel kita awal Yes. banget kan. Itu tentang class of generation. Oh, oke. Kita kasih di situ tipsnya gimana caranya milenial tipenya gimana, Iya. baby boomers tipenya Iya, gimana iya. gitu kan. Jadi kita emang sebagai anak ya kita generasi Z sih sebenarnya, bukan milenial gitu. Iya. Kita Beda generasi dong. Iya. Kita harus paham, Iya. paham dulu gimana sih tipe-tipe mereka itu Betul. seperti apa gitu, sehingga kita bisa menyesuaikan. Benar. Beradaptasi lah ya. Betul. Karena emang harus mau nggak mau sih ya. Benar. Back to hustle culture kali ya. Ya, back to hustle culture. Kalau gue lihat dari hustle culture ini, yang paling penting tuh ya kita time management ya Salah sebenarnya. satunya itu. Time Time management, gimana kita mengatur waktu kita, terus udah gitu kita juga harus tahu dulu goals kita tuh apa gitu. Jangan kita kerja keras tapi kita nggak tahu ujungnya tuh mau kemana gitu. Iya. Nggak mungkin ya sih kita kerja keras nanti pas udah uangnya udah kekumpul terus apa gitu, dapatnya apa gitu. Banyak mungkin menurut gue kadang-kadang kita bekerja juga terlalu keras nih. Pas uangnya udah kekumpul, uangnya dipakai untuk bayar rumah sakit. Nah Ya. itu juga. Pernah, mungkin ada fenomena itu untung nggak semua orang ya. Cuma Tapi maksudnya agak menurut gua tragis nggak sih ada kayak itu gitu? ada, fenomena iya. seperti itu sih. Jadi kayak bekerjanya terlalu keras sampai uangnya udah banyak banget tapi nggak bisa dinikmati gitu. Iya. Gitu aja sih. Jadi Mungkin masih ada yang pola pikirnya ya adalah pembiayaan yang bisa biayain gue nanti di rumah sakit gitu. Iya. Asuransi. asuransi itu mahal banget ya. Iya. Bukan ada asuransi yang gratis itu kan. Iya. Nggak bisa disebutin, cuman ya maksudnya gue juga nggak gimana ya, gue secara pribadi ya, karena gue ngerasa gue hustle culture gitu, tapi gue masih di tahap ya gue ke alert tadi sama keluarga gitu. Cuman ketika lu memang goals lu di sana gitu, ya kalau menurut gue ya Iya. oke aja sih kalau gue. Ya, once you enjoy sih ya udah sih. Iya, Tapi iya. just be ini aja, enjoy kalau misalkan lu tuh live as a human gitu. Iya Gitu sih. aja. Iya. Tapi dari sini gue dapet sih. Karena kan lo bilang kan lo hustle culture ya, misalnya lo berarti mengalami apa yang tadi kita definisikan itu. Jujur gue juga dulu pernah kayak gue nggak work life balance deh, tapi ketika gue semacam melihat ke belakang lagi, melihat apa yang sudah gue lakukan, oh ternyata ini nih yang harus gue lakukan, gue harus tahu dulu nih misalkan peranan gue tuh Iya. apa gitu. Dari situ gue oh ternyata sebenarnya gue tuh udah ada di tahapan itu. Cuman gue yang salah aja menempati hal itu. Gue nggak tahu peranan gue yang terlalu Kurang bisa lah mengcapture. Jadi gue nggak bisa, oh ya ini emang bagian dari konsekuensi ketika lo Betul. memutuskan untuk bekerja di suatu perusahaan. Iya. Ya apapun Setuju gue. apapun yang diberikan Iya. oleh perusahaan, ya itu yang harus gue lakukan gitu kan. Karena sebelum lu apply ke suatu perusahaan pasti udah tau dong job Iya description gitu. itu apa Iya. gitu. Jadi ya balik lagi ke situ sih, Konsekuensinya, konsekuensi yang mau. Soalnya kadang-kadang gue juga suka gini sih, ketika gue nggak ngapa-ngapain nih misalkan, gue juga kadang-kadang kayak kok gue nggak ngapa-ngapain ya gitu. Iya, iya. Betul. Iya, Kok gue sumpah. bingung ya nggak ngapa-ngapain ya gitu. Jadi lebih baik
gue sibuk gue lebih mensyukuri kali ya, Iya, Dav, bener. gitu. gue ini menarik loh Kak ya, karena gue kan fresh, kita sama lah Sama. gitu, dan gue bisa dibilang cukup nganggurnya awal tuh lumayan lah, adalah 4 bulanan gitu gak ngapa-ngapain gitu kan, terus sekarang gue dikasih kesibukan alhamdulillah yang gue syukuri gitu saat ini. Terus kayak gue membayangkan kalau gue kembali lagi gitu kan di tahun gue nggak ngapa-ngapain, sumpah men, udah gue nggak tahu harus ngapain gitu. Paham. Jadi lebih baik kita syukuri aja lah gitu, Iya. karena mungkin kegiatan sibuk kita yang sekarang itu adalah dambaan buat orang-orang yang Iya. bingung mau ngapain, Itu ya betul kan, sih, itu gitu. betul sih. Memang sih kadang kita ketika udahlah lo bersyukur aja, itu tuh klise ya, tapi Klise itu banget. emang Bener. suatu hal yang harus Iya. Karena emang banyak kan orang sekarang di media-media, lu harus bersyukur siapapun itulah kalau Iya. itu emang bukan sekedar klise atau template menurut gue, karena itu memang ada maknanya yang benar-benar berharga banget loh, Betul. kata-kata bersyukur itu gitu. Jadi lu boleh melihat sesekali ke bawah gitu, Iya, jangan betul. selalu melihat ke atas gitu. Iya, jangan pandang yang lebih terus ya. Bener. Iya betul sih, kalau menurut gue. Tapi kalau misalkan definisi gue pribadi itu adalah gue tuh harus bekerja sampai gue itu bisa menghidupi diri gue tanpa gue harus berpikir gue harus bekerja keras besoknya gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak gue tuh bisa tidur dengan tenang, kayak gue tahu besok ada kerjaan, tapi gue tahu gue bisa ngerjain kerjaan itu gitu. Artinya menurut gue sih biasanya yang gue lakukan itu, misalnya untuk menghindari hustle culture ini ya, gue akan set to-do list gue setiap malamnya gitu. Jadi kayak besok gue ada project ini, berarti gue kerjain dulu yang ini. Oke, ini deadline-nya lebih cepat ternyata, oke gue pindahin gitu. Jadi kayak lebih ke memang benar-benar setting up my time Bener sih. precisely gitu. Kayaknya to-do list itu sih tadi Iya. kata kuncinya. kata kuncinya itu tuh dulu. Karena kan biasanya kalau mau tidur kadang suka lupa gitu kan. Betul. Apa pagi tuh bukan bangun buat apa ya? Masih bingung. Gue mau ngapain ya hari ini? Betul. Kerjaan apa yang gue lakuin? Iya. Tapi Atau kalau pas sampai kantor, Iya. buka laptop, ngapain ya? Itu kan itu lebih ini lagi ya. Iya. Lo nggak tahu apa yang lo lakuin, Jadinya nggak produktif. nggak Iya. produktif yang. Karena kalau lu catet malamnya pas mau tidur, Iya. tulisnya sampai berapa gitu kan, terus pas nyampe kantor lu udah tahu gitu, Iya. jam segini gue harus selesai nih output gue ini gitu. Iya. Oke, jam segini gue istirahat, setelah itu gue lanjutin kerjaan yang Iya. ini gitu, sehingga Iya. sehari tuh ya output lu jelas gitu. Sebenarnya ini tuh udah mulai bisa diterapkan dari kuliah ya, Dev? Bener banget sih. Bener ya kan? Bener, Iya. tadi sempet mention Iya, Gue sama tadi sih. gue sempet denger Dava ngomong kayak gitu, Iya. gue jadi kepikiran sebenarnya ini dari kita yang mungkin teman-teman yang Secara- masih kuliah iya. lagi nonton itu bisa diterapin mulai dari kuliah, karena mungkin itu terbentuk sejak kuliah gitu loh. Bisa jadi gitu Iya kan? ya. Suka menunda-nunda kerjaan, Iya, lebih iya. milih main aja di ke kosan Itu teman dia. daripada ngerjain tugas Iya. misalkan. Nah, gitu. presentasi hamil 1 jam. Iya masalahnya. Nah itu yang dibawa pada saat kita bekerja Iya. gitu. Jadi sebenarnya udah mulai bisa dicoba lah buat memanage waktu tuh dari kuliah gitu. Iya. Karena sebenarnya itu berharga banget loh ketika lo di kantor, karena workload di kantor tuh nggak ada apa-apanya. Workload Kalau di di kuliah nggak ada apa-apa sama di kantor. Iya, kebalikan. Walaupun balik lagi ke industrinya ya. Iya. Mungkin untuk beberapa teman-teman kayak anak arsitektur gitu, mungkin mereka memang work kuliahnya juga udah Iya udah tinggi banget, pas tinggi. di kantor juga tinggi banget. Lebih ya. tinggi lagi Dokter gitu. misalnya gitu, Iya. mereka juga gitu. Tapi ya balik lagi, ya harus disadari bahwa memang kita harus mulai dari masa kuliah itu sih. Iya. Karena key-nya di situ sih. Karena kan once it becomes a habit, it becomes a habit kan. Bener. Iya. Jadi kalau misalkan sih kita setting negatif habit, ya yang keluar juga nanti negatif habit. Dan awalnya itu dimulai dari mindset lo kan. Betul banget dari Betul. mindset kita gitu. Mindset kita yang harus dirubah dulu Iya. gitu. Kalau lu butuh istirahat cuy, lu harus apa ya, menyayangi dan mencintai diri lu juga sih. Betul. Gitu. Jadi jangan memaksakan kehendak lah ya. Iya. Iya. Jangan memaksa diri lu sampai batas maksimal, karena kita cuma punya sekarang kita cuma bisa mengoptimalkan apa yang kita Optimal. punya. Iya. Cuma Kalau lu sampai batas maksimal tuh kayak udah dipaksa banget gitu loh. Betul. Padahal sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Iya. Gak suka kan dipaksa? Iya benar. Kita aja nggak suka dipaksa, apalagi badan kita ya kan Iya. disuruh paksa kerja mulu. Iya. Gitu. Aduh, menarik banget sih. Menarik banget karena ternyata hustle culture itu tarikannya kemana-mana gitu Benar. loh, dari work life balance juga Iya. masuk ke dalam hustle culture juga ya kan. Kalau dari lo Han, gimana lo menghadapi hustle culture lo? Maksudnya apa yang lo lakukan?
Sejauh ini sih ya, ini untuk menanggulanginya atau gimana? Iya, apa kan Mengatasinya. lo tadi bilang lo menghadapi hustle culture Iya. kan? Apa yang udah lo lakukan Udah. untuk menghadapi hal itu? Sebenarnya gue udah menerapkan yang tadi Dava bilang sih, to-do list. To-do list ya. Ya, jadi kalau gue malam tuh mau tidur, karena kan gue sampai rumah biasanya cuma ya udah bersih-bersih, mandi, dia tiduran megang HP bentar, udah tidur gitu kan. Nah sebelum gue tidur itu gue udah kayak, oh besok gue mau melakukan ini gitu. Terus ya udah besoknya di kantor, oh, gue harus selesaikan ini gitu pagi ini. Biasanya juga koordinasi juga kan, apa yang harus gue kerjain hari ini gitu. Sehingga gue tuh nggak pengen outputnya tuh kebawa sampai ke rumah gitu. Jadi output harus diselesaikan sebelum gue pulang gitu. Mungkin kalau implementasinya itu lebih kayak ditulis gitu kali ya, Dav, ditulis atau Iya. diketik di handphone gitu. Biasanya gue ketik Diketik di handphone ya. Masih Karena kalau- udah kan. Betul. Karena kalau misalnya cuman, oh besok gue mau ini cuman Itu akan lupa sih. Iya, Udah pasti lupa sih itu. kalau cuma di hayalan doang. Ya kan kalau di kertas juga ntar kertasnya ketinggalan Iya, ya. Karena udah ada ketinggalan. gadget kan. Iya. Gitu. Jadi Bisa. maksimalkanlah Iya. hal ini. Betul, ngomong-ngomong tentang yang hustle culture, kan kita tadi bilang tuh, kita ngobrol tentang kita harus bangun dari hal-hal yang paling simpel pas kita lagi kuliah. Iya, Kita ngomongin ini misalnya, sebagai seorang cowok itu kan lazim ya. Gue nggak tahu lazim atau enggak, mungkin Iya. bagi sebagai cowok enggak, bagi sebagai cowok iya. Kamar kosannya berantakan. Iya. Dan kadang-kadang kita ketika kamar kosannya berantakan, ada momen dimana oke gue minggu ini bakal ngerapiin kosan. Iya kan? Yep, Atau iya. hari ini gue harus rapiin kosan gitu. Nah terus coba dihitung nih, dari dia ngomong hari ini gue bakal ngerapiin kosan, jam berapa dia mau ngerapiin kosan dan berapa lama waktu yang dihabiskan untuk ngerapiin kosan. Mostly dia bilang dia mau ngerapiin kosan, terus dia main TikTok 3 jam, main Instagram 3 jam, main YouTube 3 jam, terus dia rapiin kosan 10 menit atau 20 menit aja. Berarti distraksinya banyak banget Padahal ya. sebenarnya untuk memulai merapikan kosan itu cuma perlu 20 menit Iya, bisa Iya ya. Kebayang kan? Iya. Iya. Dan lu udah berencanakannya kayak udah seminggu yang sebelumnya gitu Iya kan. benar. Gitu sih. Iya benar-benar. Jadi sebenarnya kita tuh banyak ke distraksi sama hal-hal yang kayak gitu ya. Sebenarnya kita bisa produktif nih. Betul. Tapi karena banyak distraksi jadinya Distraksi yang nggak udah gitu Iya. kan. Kayak- gadget lah. kayak misalnya kita lagi kerja deh, lagi di depan laptop, tiba-tiba buka YouTube Iya. atau apa namanya, Instagram, Instagram, TikTok gitu TikTok. kan. Yep, setuju. Gimana ya, menurut gua ini banyak banget sih kata kuncinya. Dari yang kita bahas tadi kan, Betul. fokus, disiplin gitu, bikin to-do list, Iya. gitu, pahamin roles lu gitu. Dan Delegasi, eskalasi. iya. Menurut gue yang paling penting itu dua sih Iya. sebenarnya, delegasi dan eskalasi sih. Ya kalau Kalau di untuk di profesional ya. di profesional ya. Dari gue, ya mungkin itu bisa diterapin ke semua teman-teman kita gitu, Iya. profesional atau enggak adik-adik kita gitu. Iya, adik-adik di tempat kita, adik-adik yang masih kuliah Iya. gitu kan. Dan mungkin tapi penerapannya harus diperhatikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Karena Benar. masing-masing orang kebutuhannya berbeda-beda kan. Iya. Jadi ya harus di difitkan dengan kondisi dia juga gitu. Jangan sampai ntar tiba-tiba gara-gara kita ngomong kayak gini, tiba-tiba mereka yang kerjaannya banyak ditinggalin semua gitu. Iya. Nggak gitu sih ya. Gitu, so harus difitkan dengan kondisi masing-masing Iya. juga gitu. Ya, balik lagi ke goals juga kan. Iya, Kira-kira balik lagi ke goals. Tujuan hidupnya gimana gitu Iya, kan. tujuan hidupnya apa, goalsnya apa yang mau dicapai untuk Iya, kan. dalam untuk mencapai goals itu apa aja nih hal-hal yang perlu dilakukan Iya. gitu. Apa yang mungkin yang perlu digarisbawahi ya, hustle culture ini bukan salah satu cara untuk lu mencapai kesuksesan lu. Iya. Enggak. Bukan satu-satunya cara. Bukan satu-satunya cara. Walaupun ya ketika lo fine aja sebenarnya gak hustle culture ya, Dav. Set definitionnya Set definition. Beda gitu. Definisinya beda-beda, benar. Ya, so interpretasikan dalam Yap. diri masing-masing lah gitu ya. Kita tidak menyalahkan atau membenarkan gitu kan. Enggak, karena tergantung, balik lagi sih yang tadi gue bilang, tergantung cara pandang kita gitu ya. Iya. Ini bisa jadi sesuatu yang positif, bisa jadi sesuatu yang negatif gitu. Asalkan ya masih dalam hal yang Batas wajar wajar lah lah. ya gitu. Karena ya gue ngeri sih sama data yang masih sumpah gue jadi Iya. gini gitu. Takut sih dengan data itu. Iya kan? Ya. Sebenarnya itu alert sih, alert Alert banget. ketika kita udah capek ya istirahat lah gitu. Iya. Kan katanya kalau misalkan capek ya istirahat, bukan keluar ya. Iya, iya. Capek sih, bener sih. Iya kan, bener kadang. Dan bukan buat status kan? Iya. Bikin list dulu gitu, update. Iya, ketika lo capek istirahat kuncinya gitu, bukan
udahlah gue keluar aja atau apa gitu ya. Udah, karena emang kata kuncinya itu sih. Kayak kalau kita ngomongin tentang hustle culture, tentang kerjaan ini nggak akan ada habisnya. Kayak bisa sampai besok deh. Iya, karena emang selalu banyak hal. Oh iya, gue juga kayak gini. Oh iya, gue juga kayak gini ya kan. Gitu. Apalagi pengalaman di sini, pengalaman kalian dalam menghadapi itu kan ada juga kan. Jadi pasti nggak selesai kalau kita omongin. Betul. Oke. Terakhir nih Dev atau Hana, ada nggak apa namanya? Workout kali ya. Iya, buat teman-teman atau buat adik-adik kita yang masih kuliah mungkin biar tidak Dulu ya. Oke. Ini kalau buat teman-teman yang kuliah ya. Iya, buat teman-teman yang kuliah atau yang baru mulai kerja mungkin yang fresh graduate. Oke. Ini kalau buat teman-teman yang baru kuliah dulu tuh gue ini teman-teman. Dulu tuh gue orang yang deadlineer banget. Jadi gue kerja jam 11 untuk jam 11.59 misalnya gitu. Iya. Dan ternyata setelah gue hadapi itu berulang kali, itu membuat gue jadi kayak, aduh gue banyak banget tugas nih. Iya. Seakan-akan banyak banget tugas, padahal sebenarnya tugasnya nggak banyak banget misalnya Iya. misalnya balik lagi ke fakultas masing-masing ya, workloadnya sejauh apa. Dan terus habis itu teman-teman yang kuliah juga mesti banget dari awal udah bisa mengorganisir semua schedule hidupnya masing-masing gitu. Apalagi kalau kuliah kan waktunya dinamis ya, mungkin kalau kerja bisa 9 to 5 misalnya gitu ya. Tapi kalau kuliah kan lebih dinamis, justru itu adalah momen dimana teman-teman bisa nyeting waktunya teman-teman gitu sih. Terus kalau teman-teman yang baru fresh graduate itu pasti struggling sih, karena gue pribadi sampai sekarang juga masih struggling untuk ngambil waktu gitu, untuk mengoptimalkan waktu. Tapi menurut gue yang bisa kita lakukan itu tadi sih, setup listnya, terus habis itu kita working effectively, terus habis itu juga kita di kantor itu ya udah kita orientasi pada output kita gitu. Jangan kita orientasi pada aduh nih gue kerja 10 jam sehari nih tapi outputnya mana gitu. Mendingan kita dapat output yang efektif gitu. Selama 2 jam daripada kita harus kerja 10 jam tapi outputnya juga nggak jelas apa gitu. Itu sih kalau dari gue. Fokus pada produktivitas ya, bukan aktivitas. betul. Seberapa banyak yang lo lakukan gitu. Kalau dari ibu ada tambahan? Gue sebenarnya cuma 3 kata aja sih. Tapi kalau Bapak Dava kan udah cukup detail ya. Iya. Kalau buat adik-adik sih 3, yang pertama rules, kedua fokus, 3 disiplin. Ya, itu kuncinya ya. Kalau dari lu gimana Pak? Iya Pak, kalau kita mungkin jangan salting gitu nanti. gue jadi salting Itu ya. kaget banget ya. Aduh, ditanyain. Dan itu mungkin Kalau kita bisa belajar banyak kan dari yang sudah Dari belajar senior. pada dahulu ya. Kalau dari gue sih ya ketika lo lelah itu ya istirahat. Maksudnya itu salah satu kuncinya sih, karena kadang-kadang tuh sekarang banyak capek, udahlah gue mau resign aja. Kok gue gini banget ya gitu. Udahlah gue udah nggak sanggup lagi. Ya enggak, ketika lo capek, lo rasain lo capek, ya istirahat. Kalau buat gue, karena emang itu kuncinya sih. Bener, ya kan bener. dari semuanya itu pasti kan ketika workload pasti capek kan. Capek itu bisa capek fisik, bisa capek hati, bisa Fisik dan mental ya. mental. Ketika mental lo capek juga lo istirahat, lo cari hiburan, maksudnya cari apa yang membuat lo senang atau jalanin hobi lo kayak gitu. Please take a rest. Betul. Kalau kata Kunto aja itu rehat. Iya benar, rehat. Iya itu sih kalau dari gue. Sepakat sih gue. Oke. Jangan sampai yang dicari hilang kejar lari. Aduh, Sampai itu deep banget ya Pak. Bener-bener satu kunci juga tuh. Jadi kita menemukan banyak kunci ya. Iya, yang bisa biar tidak terjadi hustle culture Betul, ini betul. gitu. Oke deh, kita akhiri dulu obrolan kita sebelum kemana-mana. Iya. Obrolannya. Dan walaupun dari tadi udah kemana-mana. Udah kemana-mana ya. Tapi Iya. semoga teman-teman yang nonton bisa dapat insight baru kalau Iya. hustle culture ini sebenarnya kalau boleh gue simpulin sedikit ya, itu tuh bisa kita mulai dari kita kuliah ya, dari Iya. kita kalau tadi Dava bilang kita set up dulu to-do list kita tuh apa. Iya. Kalau menurut gue mungkin selain set up to-do list, kita tahu dulu ya goals besaran kita itu apa. Kita set to-do list dulu nih untuk melakukan untuk mencapai goals kita apa aja yang harus kita lakukan. Terus udah gitu working effectively juga ya. Kita tahu ya mungkin lebih produktivitas aja ya. Produktivitasnya ditingkatkan lagi gitu, bukan aktivitas yang ditingkatkan. Betul. Tapi produktivitas yang ditingkatkan. Kalau gitu. banyakin aktivitas kan gampang kan. Gampang. Gunting-gunting kertas juga Iya, aktivitas. benar. Ya itu sih kalau dari yang gue tangkap dari obrolan kita hari ini. Semoga teman-teman dan adik-adik kita yang masih kuliah yang nonton
Gue mau ngucapin makasih juga nih buat temen kita Iya, yang thank udah you, datang. Gue juga mau bilang terima kasih nih. Oh, iya. Udah diundang ke MS Go Channel. Sukses terus Sukses buat karir terus. lo. Nanti kalau kita undang lagi buat ngobrol-ngobrol lagi, Oh, boleh dong. boleh ya Dev. Boleh. Kita ngobrol-ngobrol lagi yang Nggak ada yang tahu, siapa tahu nanti akhir tahun udah jadi CEO. Oh, iya. iya. Amin. atau kan ceritanya ada planning lain kan mau Iya. jadi Direktur HR. iya kita undang lagi untuk ngobrolin hal-hal yang lain. Bisa. Oke, Apa kan? sip. Gue terima kasih banyak nih. Sorry kalau misalkan ada salah-salah kata ya. Yuk. Semoga ini bisa jadi insight buat teman-teman semua yang nonton video Yap. ini ya. Kita yang thank you banget. Thank you Dava, thank you Hana, Thank you. thank you teman-teman yang sudah nonton hari ini. Terima kasih semuanya.